Dan lagian ini kan sudah terlanjur disepakati gitu kan, sudah diputuskan. Jadi kalaupun misalkan kalian tidak dukung Kaisang, itu uang insentif 50% itu aman, kalian tetap akan terima. Selamat malam semuanya. Hari ini setelah putusan MK yang pada intinya membuat PDI Perjuangan bisa mengusung cagup dan cawagupnya sendiri di Jakarta, dan kemudian secara otomatis juga membatalkan pencalonan Kaisang karena nggak cukup umur. Tiba-tiba KPU merespon dan bilang bahwa mereka akan berkonsultasi kepada DPR dan pemerintah. Ini kok masih konsultasi? Tapi oke lah gitu ya. Masih ada waktu, masih tinggal 9 hari lagi sebelum pendaftaran itu ditutup. Masih memungkinkan kalau kita berkaca dari apa yang terjadi di Pilpres 2024 lalu. Dan bahkan ini siapapun yang akan diusung oleh PDI Perjuangan bisa daftar dulu ke KPU gitu ya, meskipun aturannya belum diubah atas dasar keputusan MK hari ini. Jadi nggak apa-apa, daftar aja dulu gitu ya. Nanti soal aturan bisa diubah nanti belakangan setelah kampanye atau setelah menang pun nggak apa-apa. Kalau kita berkaca kepada Pilpres gitu kan, Pilpres kan seperti itu gitu ya. Prabowo Gibran bisa maju, bisa daftar ke KPU dan diterima meskipun aturannya tidak diubah. Dan kali ini ya harusnya bisa juga dong gitu ya. Kan sama-sama KPU daftarnya gitu ya. Jadi bisa aja aturan diubah belakangan, PKPU-nya direvisi kemudian, tapi pencalonannya sudah diterima duluan dan bisa langsung kampanye. Tapi dari sini respon KPU bagi saya ini agak janggal, aneh rasanya karena berbeda dari yang sebelumnya, yang dimana KPU itu sangat satset gitu ya, sangat responsif, langsung iya gitu, siap melaksanakan, siap perintah gitu ya, siap melaksanakan putusan gitu. Ya karena sebelumnya terkait putusan MA yang mengubah penghitungan batas usia calon, yang sebelumnya kan usia calon gubernur dan calon wakil gubernur itu dihitung ketika ditetapkan ketika mendaftar gitu kan. Tapi dari MA itu dihitungnya berdasarkan hitungan usia kemenangan ketika sudah menang nanti atau dilantik gitu ya. Jadi itu menjadi nggak jelas. Tapi atas putusan MA itu KPU kemarin kan beberapa bulan lalu langsung responsif gitu. Langsung kemudian mengubah aturan yang ada atas alasan bahwa mereka sangat yakin katanya pemerintah dan DPR memahami adanya keberadaan atau posisi hukum dari putusan MA ini. Jadi nggak perlu konsultasi loh. Kok beda gitu kan? Dulu nggak perlu konsultasi ketika ada putusan MA, ini setelah ada putusan MK, kok perlu konsultasi kepada DPR dan pemerintah ya? Ini ada apa kok beda gitu? Padahal orangnya sama. Yang memberikan pernyataan orang yang sama, bahkan fotonya pun sama. Ini kok beda gitu ya. Yaitu adalah Idam Holik. Dia Idam Holik ini ketua divisi teknis KPU. Jadi ketika ditanya soal putusan MA dan MK di orang yang sama di bulan yang berbeda, jawabannya ternyata bisa berbeda gitu ya. Dari putusan MA langsung respon nggak perlu konsultasi karena DPR dan pemerintah pasti paham gitu ya. Tapi ketika ada putusan MK, kita harus konsultasi karena DPR dan pemerintah bisa jadi nggak paham. Lah ini ada apa? Apa ada gitu? Dan ternyata ada karena beberapa hari yang lalu memang Presiden itu menaikkan insentif kepada semua pegawai KPU itu sebesar 50% untuk semua pegawai. Jadi ya wajar kalau KPU jadinya membela yang bayar, bukan ya? Membela kepentingan keluarga rezim gitu. Tapi KPU semestinya sadar gitu bahwa uang insentif yang mereka terima itu bukan dari Pak Jokowi, bukan dari bapaknya Kaisang yang pengen maju sebagai cagup ataupun cawagup gitu ya. Bukan dari kantong pribadi keluarga, tapi itu semua dari APBN. Dan lagian ini kan sudah terlanjur disepakati gitu kan, sudah diputuskan. Jadi kalaupun misalkan kalian tidak dukung Kaisang,
itu uang insentif 50% itu aman, kalian tetap akan terima. Jadi ngapain konsultasi-konsultasi lagi, langsung aja lah gitu ya, untuk supaya perlakuan kalian ini sama seperti sebelum-sebelumnya. Tapi kalau kalian masih konsultasi kepada DPR dan pemerintah, itu kan membuat kalian seolah-olah beranggapan pemerintah dan DPR nggak terima atau nggak paham dengan putusan hukum atau keberadaan hukum yang kemudian membuat kalian harus membuat putusan yang perubahan atau perbedaan gitu. Tapi ya dari sini kita jadi mudah sekali melihat bahwa nampaknya KPU memang nggak netral gitu, karena dari dua keputusan dia sikapnya berbeda. Yang satu ada kepentingan untuk memuluskan langkah Kaisang, yang satu putusan untuk menjegal Kaisang atau tidak membuat Kaisang bisa maju. Ini kemudian membuat KPU jadi berlama-lama untuk memutuskan gitu. Jadi ya dari sini kita akhirnya bisa melihat, semoga KPU sadar gitu ya, bahwa kekuasaan Presiden Jokowi itu tinggal beberapa bulan lagi, sementara posisi KPU itu masih cukup lama, dan kita akhirnya bisa melihat dan ya terserah saja gitu ya, kalian apakah akan tunduk kepada orang yang sebentar lagi akan selesai di 20 Oktober, atau kalian ya tunduk dengan aturan-aturan yang ada, mematuhi putusan-putusan MK, dan kalau itu yang kalian lakukan semestinya itu membuat kalian jadi lebih dihormati. Karena kalau kalian tunduk kepada Presiden Jokowi, jangan-jangan Prabowo akan melihat bahwa kalian itu adalah orang-orangnya Jokowi, sehingga nanti ya tidak akan digunakan lagi. Dan lebih dari itu, situasi politik di Jakarta ini akan semakin memanas kalau kemudian ada pencalonan dari PD Perjuangan kemudian tidak diterima oleh KPU nantinya gitu. Karena putusan MK sudah ada, sehingga kalau ini tidak segera dibuat perubahan aturan di PKPU, itu akan membuat situasinya jadi memanas. Dan ya apa yang terjadi di Jakarta itu akan berdampak kepada semua daerah. Dan kalau misalkan tidak terjadi situasi yang tegang, ya minimal orang-orang akan golput karena misalkan KPU tidak mau menerima pencalonan dari PDI Perjuangan. Dan itu akan kita lihat efeknya dalam beberapa tahun ke depan gitu. Karena ya bisa saja orang jadi males ke TPS, males untuk berpartisipasi, dengan catatan bahwa KPU-nya juga sudah bisa tidak netral seperti ini hanya gara-gara ditambah insentifnya sebesar 50% gitu. Jadi ya terserah saja, kita sebagai masyarakat kita nonton saja gitu ya, dan keputusannya terserah KPU. Apakah KPU akan menjadi KPU yang seperti sebelumnya, seperti wasit yang bisa adil, atau KPU akan menjadi wasit yang sangat-sangat tidak adil, sehingga ketika mereka keluar dari lapangan, mereka akan terancam. Biasanya kan nggak gitu. Bahkan kalau wasit-wasit di Indonesia masih di lapangan, itu udah dihajar. Ini nggak ngancam gitu ya, saya nggak ngancam. Ini hanya gambaran saja bahwa wasit-wasit yang ada di Indonesia itu bisa mendapatkan perlakuan seperti itu. Dan KPU hari ini ya jadi menjadi sorotan utama gitu. Mereka harus menerima konsekuensi dari putusan apapun yang akan mereka ambil setelah ini. Kalau mereka nurut dengan pemberi insentif yang 50% itu gitu ya, kemudian tidak menerima pencalonan dari PDI Perjuangan nantinya, ya itu akan ada konsekuensinya. Karena KPU itu sebentar gitu ya. Presiden Jokowi juga sudah selesai 20 Oktober, sementara PDI Perjuangan setidaknya sampai 5 tahun ke depan, itu suaranya di DPR nggak akan kurang, setidaknya gitu ya, sampai 5 tahun mendatang. Dan di tahun 2029 PDI Perjuangan masih akan tetap ada, masih akan tetap berkontestasi di pemilu, dan itu akan sangat-sangat menyulitkan orang-orang yang selama ini berada di KPU dan tidak mau tunduk kepada putusan MK gitu. Ini sekali lagi nggak ngancam, ini hanya gambaran gitu. Dan nggak cuma PDI Perjuangan, partai-partai yang lain itu pasti juga sama-sama melihat gitu. Sehingga kalau ketua KPU, kalau kemudian orang-orang di KPU tidak mau membuat putusan sesuai dengan putusan yang sudah ditetapkan oleh MK seperti yang seharusnya, ya mereka akan mendapatkan konsekuensi secara politik, secara karir mereka, dan kemudian situasi politik nasional juga akan memanas kalau sampai ini ada gonjang-ganjing di Jakarta, apalagi jelang hari pergantian kepemimpinan gitu. Jadi ya semoga KPU lebih bijak gitu ya, meskipun 50% ingat gitu ya, insentif yang sudah kalian dapatkan, yang sudah diputuskan gitu,
itu nggak akan bisa ditarik lagi kok. Nggak apa-apa. Ngelawan Jokowi sebenarnya nggak apa-apa. Udah hampir selesai kok. Ngapain takut-takut? 20 Oktober beres dia gitu kan. Ngapain masih tunduk dan kemudian mau ngasih karpet merah ke Kaisang, masih berpihak ke Kaisang? Apa itu? Udahlah gitu ya. Buat aturan yang benar, jangan kemudian membuat situasi menjadi tidak pasti ke depan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.